Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Banyak dari teman-teman yang ingin update kos membahas teori dari Twitter Destroyer level 94 kali, yaitu tentang kebangkitan Mahito melalui Maru karena dia memberikan teori dalam bahasa Inggris. Abdikos akan jelaskan teorinya ke teman-teman dalam bahasa Indonesia. Dan ya, Abdikos lumayan sepakat dengan teori ini, bahkan bisa dibilang 50% sepakat dengan teori ini. Jadi teorinya akan Abdikos tambahkan versi Abdikos sendiri sekitar 50% di tengah-tengah pembahasan teori. Yang perlu digarisbawahi adalah Abdikos di sini sedang menjelaskan teori dengan pemahaman Abdikos sendiri selama mengikuti Jujutsu Kaisen. Jadi bisa saja yang Abdikos jelaskan berbeda maksud dengan yang Destroyer teorikan. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan teorinya. Check it bro. Teori Destroyer level 999 dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Alasan sebenarnya Yuji tidak melawan Dabura dan mengapa Mahito akan kembali melalui Maru. Yuji Itadori tidak menghindari Dabura, dia sedang memburu sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Yap, di sini Destroyer berteori kalau Yuji bukan tidak ingin muncul melawan Dabura, alias Yuji menjadi pengecut karena menyerahkan nasib bumi ke bocah 16 tahun dengan kanker otak. Melainkan Yuji sedang memburu sesuatu yang lebih berbahaya dari Dabura. Apa itu? Kita lanjutkan teorinya. Bagian 2, Yuji telah melacak Iori karena dia percaya Iori telah memasuki wilayah terlarang yang pernah dilalui Kenjaku. Obsesi Iori terhadap kekuasaan bukanlah ambisi, melainkan kepastian. Dan jika dia menemukan blueprint dari eksperimen kutukan Kenjaku, maka Yuji tahu persis apa yang bisa Iori lakukan dengan eksperimen tersebut. Yap, di sini Destroyer berteori kalau sesuatu berbahaya yang sedang diburu Yuji adalah Iori Okotsu, di mana sebagai anak gagal yang terlahir di keluarga Gojo, Okotsu punya obsesi besar terhadap kekuasaan. Maksudnya Iori sangat ingin menjadi kuat sama seperti generasi ayahnya agar Iori dianggap layak menjadi pewaris klan Gojo setelah Yuta. Masih ingat cerita Abdikos tentang silsilah keluarga Zenin yang sempat terputus di Zenin ke-24 karena perbedaan kekuatan antara pewaris sebelumnya? Jadi ya, itulah yang membuat Iori Okotsu gelap mata, di mana Iori berusaha mempelajari penelitian Kenjaku tentang menjadi kuat, memanfaatkan objek kutukan atau hal-hal lain. Dan ya, di sini Abdikos akan menambahkan teorinya, yaitu Yuji bukan sedang berusaha menghentikan eksperimen Kenjaku yang dilakukan Iori, tapi Yuji sendiri terlambat mengetahui eksperimen Iori karena dia sudah menggunakan salah satu hasil penelitian Kenjaku yang tidak disebutkan Destroyer, yaitu penelitian jiwa, di mana Kenjaku sudah mengetahui esensi dari tubuh dan jiwa, sehingga Iori ingin agar tubuh dan jiwanya berevolusi menjadi lebih kuat. Jadi Abdikos berteori kalau Iori sebenarnya punya teknik kutukan kuat, tapi tubuhnya tidak memungkinkan untuk menggunakan kutukan tersebut. Jadi kasus Iori Abdikos anggap mirip Kokichi Muta, yaitu kutukan kuat yang berada di tubuh lemah. Ya, meski tubuh Iori tidak separah Muta. Jadi setelah melihat penelitian Kenjaku, Iori tahu kalau dia butuh bantuan seseorang untuk bisa mengatasi masalah ini, dan orang tersebut adalah Mahito. Jadi Iori diam-diam melakukan proyek penelitian untuk membangkitkan Mahito, atau mungkin dia berusaha mereplika teknik Mahito lalu memasukkannya ke dalam objek kutukan, sama seperti bagaimana Usami memasukkan perkataan terkutuk di bagian tangannya, serta bagaimana Tsurugi mendapati pedangnya mempunyai teknik kutukan. Penelitian ini sudah lama dilakukan Iori dan baru disadari Yuji 16 tahun yang lalu, yaitu setelah kelahiran Tsurugi. Bagian 3, tetapi ada lapisan yang lebih gelap yang belum diceritakan Yuji kepada siapapun. Mahito telah menghantuinya, alias belum secara fisik, melainkan di dalam tidurnya, di mana Yuji terus merasakan kehadiran Mahito seperti kutukan yang menyentuh tepi kesadaran. Dan ketika Mahito akhirnya muncul di mimpi Tsurugi dan salah mengira kalau itu Yuji, ini adalah bagian terburuknya karena Mahito sedang mencari Yuji, melayang di antara mimpi dan kenyataan. Jika Mahito salah mengira Tsurugi sebagai Yuji, itu berarti dia telah mengintai di dekat jiwa Yuji, menguntitnya di suatu tempat di mana Yuji tidak dapat membela diri, alias saat Yuji tertidur. Yap, dari yang Abdikos pahami, Destroyer berusaha menjelaskan kalau Mahito
tiba-tiba menghantui Yuji melalui mimpi, dan suatu ketika Mahito salah masuk ke mimpi Tsurugi. Yang Mahito inginkan saat melakukan perjalanan mimpi adalah dia ingin menyerang Yuji saat dia tertidur, karena disitulah momen ketika Yuji menjadi lengah. Sehingga dari pemahaman teori Destroyer, Yuji berusaha semaksimal mungkin untuk tidak tidur demi menghindari Mahito, atau dia sengaja tertidur untuk memahami rencana Mahito secara utuh. Dan ya, Abdikos sama sekali tidak sepakat dengan teori ini. Jadi dari sini Abdikos akan melanjutkan teori Abdikos sebelumnya. Teori yang sebenarnya terjadi menurut Abdikos adalah Mahito saat ini berada di alam persimpangan, atau sebut saja alam kutukan. Jika ada waktu, Abdikos ingin bahas secara detail khusus tentang alam kutukan ini. Intinya alam ini berada di antara mimpi dan realita. Terus kenapa Mahito tiba-tiba muncul di mimpi Tsurugi? Teori Abdikos, tujuan penelitian Iori adalah ingin melahirkan anak yang punya teknik kutukan mirip Mahito, sehingga anak tersebut bisa membantu Iori berevolusi. Jadi dia menggunakan objek kutukan Mahito pada dirinya sendiri untuk memperoleh hasil ini. Penelitian ini hampir mirip seperti bagaimana Kenjaku berusaha menciptakan Sukuna 2.0, yaitu dengan memanfaatkan tubuhnya sendiri yang merasuki Kaori Itadori. Dan ya, Abdikos masih bertahan di teori kalau Mahito ada di tubuh Tsurugi bukan Maru. Dari sinilah teori Abdikos jelas bertentangan 180 derajat dengan teori Destroyer. Itulah kenapa di awal Abdikos jelaskan kalau teori ini akan 50-50, yaitu 50% dari Destroyer dan 50% dari Abdikos. Untuk teori kenapa Mahito akan muncul dari Tsurugi, teman-teman harus tonton video Abdikos yang ini. Intinya Mahito lahir menjadi Tsurugi karena eksperimen Iori untuk menciptakan Mahito 2.0. Jadi Mahito sudah ada di tubuh Tsurugi sejak dia masih bayi, dan saat Tsurugi masih bayi inilah Yuji merasakan kehadiran Mahito terlahir kembali ke dunia, tapi dia tidak tahu di mana. Jadi Yuji berusaha mencari di mana reinkarnasi Mahito sekarang, sementara Iori merasa eksperimennya gagal karena Tsurugi justru terlahir tanpa energi kutukan. Iori tidak paham kalau Mahito sedang bersembunyi di dalam diri Tsurugi, layaknya Sukuna bersembunyi di dalam diri Yuji. Iori pun kembali membuat anak dengan istrinya, dan setelah istrinya mengandung, disinilah Yuji mendatanginya. Dia menginterogasi penelitian Iori, dan Iori mengakui semuanya kepada Yuji. Yuji pun menunggu kelahiran Yuka. Dan ya, setelah Yuka lahir dengan 10 bayangan, Yuji kembali ke klan Gojo, dan Yuji pun mengatakan it doesn't matter atas kelahiran Yuka, karena Yuji akan membantu Iori untuk menghilangkan kutukan Mahito yang bisa saja berada di antara Yuka dan Tsurugi. Bagian 4, Yuji tahu pola Mahito. Dia berevolusi dengan cepat, dia beradaptasi lebih cepat. Kekuatan Mahito tumbuh sama cepatnya seperti bagaimana Yuji menumbuhkan kekuatannya di pertarungan intens. Mahito bukan hanya kutukan, dia adalah sebuah fenomena. Dia memicu Black Flash lebih konsisten dari penyihir manapun yang pernah kita lihat. Dia berevolusi di tengah pertempuran, di tengah benturan, di tengah pikiran, dan hanya dia yang dapat melihat bentuk jiwa, ancaman yang bahkan Sukuna pun tidak dapat menirukannya. Yap, ini adalah pengetahuan umum yang diketahui pembaca Jujutsu Kaisen, alias bukan teori. Jadi Abdikos tidak perlu membahasnya lebih lanjut. Abdikos hanya perlu mengoreksi kalau bukan hanya Mahito yang bisa memicu Black Flash secara konsisten, tetapi ada juga Yuji, Nanami, Gojo, dan Sukuna. Bagian 5, tapi inilah bagian yang paling ditakuti Yuji. Mahito tidak akan kembali untuknya, dan kali ini Mahito tidak akan membutuhkan tubuh. Dia akan bermanifestasi muncul di hadapan Maru. Pada saat Maru sekarat, Mahito akan mengajukan pertanyaan yang sama seperti yang pernah diajukan Rika. Apakah kau menerimaku? Disinilah Abdikos mulai bingung dengan teori Destroyer. Kenapa juga Mahito tiba-tiba muncul di hadapan Maru? Tapi kalau mau berpositif thinking atau menambahkan teorinya, Abdikos merasa keputusasaan Maru yang dikalahkan Tsurugi mode Rika akan membuatnya memenuhi energi negatif untuk membangkitkan Mahito 2.0. Jadi Mahito yang tidak ada hubungannya dengan Maru tetap bisa terlahir dari energi negatif seorang alien Maru. Dan ya, jika energi negatif manusia melahirkan roh kutukan, maka energi negatif Simurian kemungkinan melahirkan kalian. Jadi Mahito yang terlahir dari Maru bukan lagi roh kutukan, tapi kalian yang bisa dilihat manusia dengan mata telanjang. Bagian 6, jika Maru menerima dengan sukarela atau karena putus asa.
Mahito akan menyatu ke dalam Maru menjadi pelindungnya yang terkutuk, roh kaliansnya, pelindung diri yang menyimpang, sebuah wadah baru, sebuah evolusi baru, sebuah mimpi buruk baru. Yap, karena Mahito terlahir dari keputusasaan dalam kurung emosi negatif dari Maru, maka dia akan jadi roh pelindung atau kalian pelindung dari Maru. Bukan pelindung biasa, tapi dia mengambil alih tubuh Maru alias Mahito, mengambil kesadaran Maru layaknya Rika, mengambil kesadaran Tsurugi. Bagian 7, Yuji tidak mengejar Dabura. Dia berusaha untuk menghentikan rangkaian peristiwa yang mengarah ke momen ini, momen ketika Mahito kembali melalui Maru dan menjadi sesuatu yang bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Mahito sudah menjangkau melalui mimpi, segera dia akan menjangkau melalui daging, dan Maru adalah pintu gerbangnya. Yap, kesimpulannya Abdikos tetap sepakat 50% dengan teori Destroyer, meskipun Abdikos punya teori sendiri. Karena apa? Karena teori Destroyer melahirkan last villain yang lebih epic setelah Dabura dan Maru, yaitu Mahito, mode roh pelindung kalian. Bisa jadi Mahito akan menggunakan Idol Transfiguration serta Chaos dan Order milik Maru dengan lebih mengerikan, sehingga tugas menghentikan Mahoraga diserahkan ke Iori dan Dabura, sementara Yuji dan Tsurugi mode Rika akan menghentikan Maru mode Mahito. Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tuliskan komentar kalian di bawah. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.